Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang jaringan hewan ya. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu peserta didik harus mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Nah, sekarang saya ingin kalian bayangkan terlebih dahulu ya, pernahkah kalian jalan-jalan ke suatu tempat, kemudian di tengah jalan itu turun hujan ya, dan kalian hujan-hujanan kemudian mencari tempat berteduh ya. Pada saat kalian berteduh, kalian mencoba untuk memeras pakaian kalian dan air hujannya itu keluarkan ya dari pakaian. Nah, ini tandanya berarti baju atau pakaian yang kalian pakai itu menyerap air hujan. Nah, pertanyaannya, apakah tubuh kalian juga menyerap air hujan? Ya, kalau misalkan tubuh kalian menyerap air hujan, otomatis tubuh kalian akan mengembang ya. Namun, tidak seperti itu ya. Tubuh kita itu tertutupi oleh organ yang bernama kulit ya. Nah, kulit ini ternyata terdiri dari beberapa jaringan hewan ya, beberapa lapis jaringan hewan yang disebut sebagai jaringan epitel ya, yang akan kita bahas di video kali ini. Jaringan penyusun tubuh hewan dibedakan menjadi 4, yaitu bisa kita singkat dengan EPOS ya. Yang pertama adalah jaringan epitel, kemudian ada jaringan pengikat, ada jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita bahas dulu untuk jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik itu permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam ya. Jadi untuk ciri khas dari sel-sel penyusun jaringan epitel ini sangat kuat ya, sehingga hampir tidak ada ruang antar selnya. Ada beberapa istilah jaringan epitel yang perlu kalian pahami ya. Jaringan epitel yang melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh itu dinamakan epitelium ya. Sedangkan jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh dinamakan mesotelium. Misalnya kita temukan pada selaput pleura ya, ada perikardium ataupun peritoneum. Kemudian jaringan yang membatasi organ tubuh ya disebut sebagai endotelium. Untuk jaringan endotelium ini melapisi semua zona dalam pembuluh darah. Secara umum, jaringan epitel di bagian luar tubuh itu berfungsi sebagai pelindung tubuh atau proteksi dari luka ya, akibat gangguan mekanis, serangan mikroorganisme patogen ataupun kehilangan cairan ya. Adapun untuk jaringan epitel yang terdapat di permukaan dalam organ tubuh itu berfungsi dalam proses absorpsi atau penyerapan zat dan juga proteksi. Nah, sebagian dari jaringan epitel juga berfungsi sebagai kelenjar ya, yang berfungsi juga untuk mensekresikan suatu zat tertentu. Jaringan epitel dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel serta berdasarkan struktur dan fungsinya ya. Kita akan bahas tentang jaringan epitel berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel. Nah, jadi jaringan epitel itu dibedakan berdasarkan bentuknya, ada 3, yaitu yang pertama adalah bentuk pipih ya, seperti yang ada di gambar, kemudian bentuknya kubus ya, dan juga bentuknya silindris. Adapun berdasarkan jumlah lapisannya, jaringan epitel itu dibedakan menjadi epitel simplex ya, atau satu layer, kemudian dibedakan lagi menjadi epitel kompleks atau lebih dari satu layer ya. Nah, di manakah letak dari jaringan epitel itu? Ternyata tidak hanya di kulit ya, di seluruh tubuh kita itu terdapat jaringan epitel. Kita bahas untuk jaringan epitel simplex atau selapis. Yang pertama ada epitel pipih selapis. Kalian bisa lihat di gambar ya, ciri khasnya bentuk selnya pasti pipih ya. Kemudian kalau kalian lihat sitoplasmanya itu jernih, kemudian inti selnya itu bulat dan berada di tengah ya. Adapun letaknya itu bisa kita temukan pada kapsula Bowman, kemudian pada lapisan dalam pembuluh darah dan limfa, kemudian di alveolus paru-paru, dan juga di ruang jantung ya. Selain berfungsi sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran, epitel pipih selapis ini juga berfungsi sebagai tempat difusi zat ya pada saat
kita sedang bernafas ya, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Begitu juga berfungsi untuk tempat infiltrasi zat atau penyaringan zat ya pada kapsula Bowman. Biasanya di dalam soal untuk epitel pipis selapis ini sering keluar, jadi perlu kalian ingat ya. Yang kedua ada epitel kubus selapis ya, bentuknya seperti yang digambar ya, itu berarti bentuknya seperti kubus, kemudian inti selnya itu bulat ya, besar, berada di tengah. Nah, kita temukan di mana saja? Kita temukan di kelenjar air liur ya. Kemudian ada di retina mata, kemudian di dinding ovarium dan juga pada saluran dalam nefron ginjal ya. Fungsinya jelas ya, selain untuk proteksi, juga untuk tempat penyerapan zat atau absorpsi dan juga penghasil lendir atau mukus ya atau sekresi. Yang ketiga yaitu ada epitel silindris selapis ya. Kita lihat untuk bentuknya itu seperti silindris ya, kemudian inti selnya itu bulat dan berada di dekat dasar ya. Bisa kita temukan pada saluran pencernaan seperti lambung, kemudian usus ya, dan fungsi sebagai absorpsi zat ya. Nah, selain itu juga kita temukan pada kantong empedu, kemudian pada rahim ya, dan juga pada saluran pernafasan bagian atas. Nah, selain berfungsi sebagai absorpsi zat juga berfungsi sebagai proteksi dan juga sekresi. Yang keempat itu ada epitel silindris selapis namun bersilia. Bentuk selnya itu seperti silindris ya, namun memiliki silia atau rambut getar. Nah, silia ini berfungsi untuk menghalau benda asing ya. Dan juga untuk epitel silindris selapis bersilia berfungsi untuk menghasilkan mukus ya atau sekresi zat yang bisa kita temukan pada dinding dalam rongga hidung ya, kemudian pada trakea, pada bronkus dan juga pada dinding dalam oviduk. Nah, yang kelima itu adalah epitel silindris berlapis semu. Nah, untuk bentuknya itu sebenarnya berbentuk silindris namun berdekatan satu sama lain sehingga kalau kita melihat itu terlihat seperti berlapis padahal itu satu lapis ya. Nah, fungsinya itu adalah untuk proteksi, sekresi dan juga untuk gerakan gas. Bisa kita temukan pada rongga hidung dan trakea. Next, kita membahas tentang jaringan epitel kompleks atau berlapis. Yang pertama itu ada epitel pipih berlapis ya. Nah, ini bisa kita temukan pada kulit ya, kemudian rongga mulut, esofagus, laring, vagina, anus, dan rongga hidung ya. Fungsinya itu adalah untuk proteksi dan penghasil mukus. Kemudian ada epitel kubus berlapis yang bisa kita temukan pada beberapa kelenjar seperti kelenjar keringat, kelenjar minyak ya, pada ovarium ataupun pada buah zakar. Nah, fungsinya adalah untuk proteksi juga dan penghasil mukus atau sekresi zat. Kemudian yang ketiga ada epitel silindris berlapis ya. Nah, berfungsinya untuk proteksi dan juga untuk penghasil mukus. Bisa kita temukan pada lapisan konjungtiva ya di mata kita, kemudian di dinding dalam kelopak mata, pada laring, faring maupun uretra. Kemudian yang terakhir itu ada epitel transisional ya, yang bentuknya itu tidak teratur dan tergantung pada aktivitas organnya. Nah, untuk fungsinya itu adalah untuk menahan regangan dan tekanan. Jadi untuk bentuknya itu bisa berubah-ubah ya. Biasanya kita temukan pada sistem ekskresi kita ya, pada kandung kemih, pada ureter ataupun pada pelvis ginjal ya, yang menyesuaikan dengan banyak sedikitnya zat yang ada di dalamnya. Untuk jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu ada jaringan epitel kelenjar. Maksudnya apa? Ini adalah jaringan epitel yang terdapat pada kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita dan biasanya berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan maupun sekresi zat kimia ya. Perlu kalian pahami lagi bahwa kelenjar itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kelenjar eksokrin dan yang kedua adalah kelenjar endokrin. Untuk kelenjar eksokrin
Ya, eksokrin itu adalah kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya ya. Nah, hasil sekresinya itu berupa apa? Yaitu berupa enzim, keringat ataupun feromon ya. Nah, untuk kelenjar eksokrin itu apa saja? Yaitu ada kelenjar mama atau kelenjar susu, kemudian ada kelenjar keringat ya, ada kelenjar fundus pada dinding lambung ya, dan juga ada kelenjar submaksilaris pada rahang bawah ya. Nah, untuk kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran ya. Karena tidak memiliki saluran pengeluaran, sehingga hasil sekresinya itu langsung memasuki sistem peredaran darah untuk diangkut menuju bagian tubuh yang memerlukan. Nah, kita temukan di mana saja? Itu ada pada kelenjar timus ya, di bagian dada. Kemudian ada kelenjar adrenal, itu di atasnya ginjal ya. Kemudian ada kelenjar paratiroid dan juga kelenjar tiroid. Sekian untuk pembahasan jaringan epitel. Next video kita akan membahas tentang jaringan hewan yang lain, yaitu jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jangan lupa tetap semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.